Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu illa lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku semuanya, ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, sekarang kita berada di halaman 114. Al-Hadithu Al-Thaminu Wal-Ashrun, hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, Al-Hadithu Al-Thaminu Wal-Ashrun, hadis yang ke-28. Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan mau'idhatan dengan satu mau'idhah, pitutur atau nasihat, yang mana wajilat minhal qulub, dengan mau'idhah itu hati menjadi
bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan dengan mau'idhah itu, kata Al-Irbad, mata ini melelehkan air mata. Bergetar hati ini, meleleh mata ini mendengar mau'idhah ini, kata Al-Irbad radhiyallahu anhu. Faqulna, maka kami pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Kami merasa seolah ini adalah pitutur nasihat perpisahan. Kami rasakan itu, wahai Rasulullah. Ada firasat kami seolah ini adalah nasihat perpisahan. Maka wahai Rasul, fa'ausina, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Qala, maka Rasul bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan wasiat takwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mau mendengar dan mau taat kepada siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan seandainya menjadi pemimpin atas kalian abdun, seorang hamba sekalipun, seorang budak sekalipun. Walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak, dengarkan dan taati. Wa innahu, dan sesungguhnya kata Rasul, man ya'ish minkum, barang siapa yang masih hidup setelah hari ini di antara kalian, ba'di, sesudahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka kata Rasul, dikala itu, fa'alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigit sunnah itu bin nawajidh, dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita lihat syarahnya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di dalam hadis ini, hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil wa'dhi, ada petunjuk Nabi terhadap kita dalam perkara memberi nasihat atau al-mau'izah, di mana qaulul Irbad, ucapan sahabat Rasul yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah mau'izatan, Rasul memberikan nasihatnya kepada kita dengan sebuah nasihat, wa fi riwayatin balighatin, satu riwayat mau'izah balighah, nasihat yang sangat menghujam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah,
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katsiran ma ya'idhu ashabahu fi ghairil khutabi ar-ratibah. Nabi sering atau banyak memberikan mau'idhah di luar khutbah-khutbah yang rutin. Di luar khutbah yang rutin, ke khutabil Jum'ah seperti khutbah Jum'ah, wal a'yad seperti khutbah-khutbah di hari raya, atau yang lain. Di luar itu Rasul juga memberikan mau'idhahnya kepada para sahabatnya. Dan itu adalah perintah dari Allah. Wa qad amarahu Allah Ta'ala bidzalika. Memberikan mau'idhah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kata Allah, ud'u, serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmati, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan mau'izah hasanah. Artinya al mau'izah al hasanah itu perintah Allah. Dan di luar khutbah Jumat, di luar khutbah Id, di luar khutbah-khutbah yang lain, di luar itu Rasul sering memberikan mau'izahnya dalam rangka menegakkan perintah Allah dalam ayat ini. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, walakinnahu kana la yudimu wa'dhahum. Akan tetapi mau'izah Nabi itu tidak terus menerus, tidak dawam. Bal yatakhawwaluhum bihi ahyanan, akan tetapi sekali-kali saja, terkadang-kadang saja. Tidak terus para sahabatnya dijejalin dengan mau'izah lagi, tidak. Bal yatakhawwaluhum bihi ahyanan, terkadang-kadang saja. Ini kesimpulan Al-Imam Ibnu Rajab ini didasarkan riwayat an Abi Wa'il qala, dari Abu Wa'il dia berkata, kana Abdullah ibnu Mas'udin yudzakkiruna kulla yaumi khamisin. Adalah sahabat Rasul yang mulia Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengajari kami, beliau mengingatkan kami, beliau menasihati kami kulla yaumi khamis, setiap hari Kamis rutin. Ibnu Mas'ud memberikan mau'izah kepada murid-muridnya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka kata Abu Wa'il, faqala lahu rajulun, ada orang yang berkata, mengusulkan kepada Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, inna nuhibbu hadithaka, sungguh kami ini senang mendengarkan keterangan-keterangan, senang mendengarkan nasihat-nasihat yang engkau sampaikan. Nah, itulah tabiat manusia. Kita kagum sama satu penceramah, tidak dengan yang lain. Dan ini kata Abu Wa'il, ada seorang lelaki mengungkapkan perasaannya, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahihi, kami bukan hanya senang, bahkan wa nashtahihi, kami selalu merindukannya. Seolah seminggu sekali itu tidak cukup. Maka kata lelaki ini, wala wadidna annaka haddatsana kulla yaumin, duhai seandainya engkau memberikan mau'izah ini, memberikan pelajaran ini setiap hari, saya akan terus datang. Faqala, maka Al-Imam Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman berkata,
Kata beliau, ma yamna'uni an uhadditsakum illa karahata an umillakum. Tidak ada yang menghalangiku untuk bisa memberikan pitutur ini setiap hari. Tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku takut kalau membuat bosan kalian, kata Imam Ibnu Mas'ud. Itulah maka beliau mengatakan, kenapa seminggu sekali yang aku berikan pelajaran ini kepada kalian? Bukan apa-apa, tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku takut kalian akan bosan tiap hari dengerin ceramah. Kata Imam Ibnu Mas'ud melanjutkan alasannya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah karahatas sa'amah alaina. Rasul saja, kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul saja itu menjarang-jarangkan mau'izahnya karena beliau takut kalau kami para sahabatnya akan bosan terhadap ceramah beliau, mau'izah beliau. Artinya itulah hadyu Rasulillah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan mau'izah. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan sifat mau'izah itu hendaknya itu harus mau'izah yang balighah. Mau'izah yang balighah, yang memiliki nilai balaghah. Apa itu mau'izah yang balighah? Di sini dijelaskan, wal balaghatu fil mau'izati mustahsanatun. Sifat mau'izah yang memiliki nilai balaghah, yang balighah, itu adalah mustahsanatun, sangat dianjurkan, sangat dianggap baik. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila qabulil qulub wastijlabiha. Karena ketika mau'izah itu memiliki sifat balaghah, karena dia akan lebih dekat untuk bisa diterima, menghujam dalam hati pendengarnya dan bisa diterima oleh pendengarnya. Beda dengan kalau mau'izah asal-asalan. Walaupun niatnya baik, isinya baik, kemudian pendengarnya orang-orang baik, tapi kalau kemudian kita menyampaikannya asal-asalan, maka itu tetap sebuah kebaikan, tetapi harapan untuk bisa membekas, mempengaruhi para pendengar itu lebih ada harapan itu ketika mau'izah memiliki sifat balaghah atau balighah. Yang menjadi pertanyaan, apa itu al-balaghah, mau'izah yang balighah? Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wal balaghatu hiya, yang namanya mau'izah yang memiliki sifat balaghah atau balighah, hiya adalah at-tawassulu ila ifhamil ma'ani al-maqsudah, sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan sampainya pemahaman makna yang diinginkan. Yani kita kalau ingin memberikan mau'izah, agar nilai mau'izah itu memiliki nilai balighah, harus ada at-tawassulu, sebuah upaya yang sungguh-sungguh agar sampai pemahaman makna yang diinginkan, yakni audiens itu paham, audiens itu mendengar dan faham, dan kemudian masuk ke dalam relung hatinya. Wa isaluha atau wa isaliha ila qulubis sami'in, dan menyampaikan mau'izah itu kepada hati para pendengar, para audiens, bi ahsani suratin, dengan bentuk sebaik-baik bentuk,
dengan sebaik-baik cara, baik minal alfadhid dalla 'alaiha, baik lafadznya yang disampaikan, wa afsahiha, maupun bentuk pengucapan lafadznya. Setelah lafadz itu dipilih lafadz yang jelas, yang mudah dipahami, kemudian kefasihannya, wa afsahiha wa ajlaha lil asma', yang fasih dan jelas bagi pendengaran orang yang mendengarkannya, wa auqa'uha fil qulub, dan pilihlah kalimat-kalimat yang menghujam ke dalam hati pendengar. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salah satu sifat wajibnya Rasul itu adalah apa? Yaitu menyampaikan. Maka sifat menyampaikan ajaran dari Allah itu akan terjadi sesungguhnya apabila menggunakan kalimat-kalimat yang seperti tadi, yaitu kalimat-kalimat yang memiliki nilai balaghah. Lafadznya, lafadz pilihan, penyampaiannya, pengucapannya dengan paling fasih-fasih dan paling jelas-jelas, sehingga kemudian kalimat itu membekas di dalam para pendengarnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa kana yuqassiru khutbataha. Nabi itu kalau dalam urusan khutbah beliau memendekkan khutbahnya, wala yutiluha, dan tidak panjang-panjang, tidak memanjangkan khutbah. Bal kana yublighu wa yujiz, bahkan khutbah Nabi itu balaghah, yakni memiliki sifat sampai kepada para pendengar, wa yujiz, dan ringkas. Ya, beda dengan khutbah saya atau yang lain, ya, udah panjang kalimatnya asal bunyi, sehingga jamaah baru innal hamdalillah udah pada ngantuk. Iya. Itu baik-baik pilihan sesuai dengan bulannya, momentumnya. Begitu sudah naik mimbar, dipersiapkan materi khutbahnya, begitu innal hamdalillah, tidur semua satu masjid. Serta merta saya rubah tema masjidnya, apa tema khutbahnya. Yang sudah saya persiapkan di rumah tadi saya tinggalkan, ganti temanya, yaitu apa? Mengungkapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta. Kalau kamu negur kawanmu, jangan ngomong, jangan ngobrol, dengarkan khotib. Ini adalah amar ma'ruf. Ya, ini adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf adalah termasuk diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan barang siapa yang tidak terlibat amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunna an yanzilallahu 'alaikumul 'uqubah thumma tad'unahu wa la yustajabu lakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tinggal pilih, mau ikut amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan turunkan azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa, menangis-nangis, berdoa kepada Allah, kemudian tidak diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena engkau tidak terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti di antara cara agar doa kita adalah doa yang makbul adalah ikut terlibat, sekecil apapun keterlibatan kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lihat, ketika momentumnya khatib sedang berkhutbah, kita amar ma'ruf, jangan ngobrol, dengarkan khatib. Apa kata Nabi? Faqad laghauta,
engkau telah main-main dengan sholat Jumat kalian. Maka saya katakan, kalau amar ma'ruf saja engkau dianggap main-main Jumatannya, apalagi ditinggal tidur. Apa ini kan? Ya mungkin karena mereka udah ketebak nih, khutbahnya pasti panjang, langsung tidur, udah siap-siap dari rumah. Tapi ini bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang ahli majelis ta'lim, hendaknya bersabar, ya. Bersabar mendengarkan khutbah. Karena apa? Lihat, ya, yang secara asal ketika azan sedang berlangsung, kita disunahkan untuk mendengarkan azan dan menjawab apa yang dikumandangkan oleh muazzin. Tapi kalau kita masuk masjid untuk Jumatan, saat itu kumandang azan dikumandangkan, laksanakan salat sunnah tahiyatul masjid agar kita bisa mengikuti khutbah Jumat oleh imam yang akan dikhutbahkan nanti. Sebab kalau ditunda sampai azan selesai, kemudian baru kita salat sunnah tahiyatul masjid, maka khutbah akan terabaikan. Artinya pada saat itu khutbah Jumat sangat penting. Kita malah ditinggal tidur gitu. Makanya saya persiapan tema yang sudah saya siapkan di rumah saya batalkan. Saksinya ada orang di sini, saksinya. Saksi saya merubah tema khutbahnya, ada di sini orangnya hadir, ya. Tapi nggak perlu saya sebutkan di mana. Baik, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu apa? Adalah orang yang memiliki kemampuan apa? Jami'ul kalim. Ya. Yakni kalimatnya singkat, kalimatnya singkat tetapi maknanya luas. Maka Al-Imam Ibn Rajab menulis kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam, yakni kalimat-kalimat yang singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diuraikan oleh beliau, begitu luasnya makna kandungannya sampai lahir kitab ini Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang ringkesannya saja masih ratusan halaman. Antum lihat kalau yang bukan mukhtasornya lebih tebal lagi kitab ini. Yang ringkasannya aja, ini mukhtasar itu ringkasan, yang ringkasannya saja ratusan halamannya. Bayangkan yang aslinya, yang bukan ringkasannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yuqassiru khutbataha wa la yutiluha, bal kana yablughu wa yujiz. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'idha yaumal jum'ah, innama huwa kalimatun yasiratun. Nabi Muhammad ketika menyampaikan mau'idhahnya di dalam khutbah Jumat itu tidak panjang-panjang, cukup kalimat yasirat, kalimat-kalimat yang pendek. Wa qaluhu dharifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Sabda Nabi, ucapan Al-Ibad Ibn Sariyah yang memberikan kesaksiannya bahwa mendengarkan mau'idhah Rasul, dharifat minhal uyun, mata ini melelehkan air mata, wa wajilat minhal qulub, dan hati ini bergetar. Hadhanil wasfani bihima madahallahu al-mu'minina 'inda sima'i dzikr. Dua sifat ini ketika mendengarkan pitutur, ketika mendengarkan mau'idhah, ketika mendengarkan ayat-ayat dibacakan, kemudian melahirkan dua sifat ini, yaitu mata ini meleleh, hati ini bergetar. Ini adalah sifat yang dipujikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki sifat. Ketika seperti itulah ketika dia mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan ayat atau mendengarkan mau'idhah, sebagaimana direkam oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka.
Di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 83 Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul." Apabila mereka orang-orang yang beriman itu mendengarkan apa yang telah diturunkan kepada Rasul berupa Al-Quran ini, tara a'yunahum tafidu minad dam'i, engkau saksikan mata-mata mereka melelehkan air mata, mimma arafu minal haqq, lantaran mereka mengetahui tentang kebenaran yang terkandung di dalamnya. Inilah sifat orang yang mukmin. Dan ini akan lahir ketika kita mentadaburi Al-Quran. Ketika kita mentadaburi, jangankan Al-Quran, jangankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mau'izah, apabila kita siap dari rumah mendengarkannya karena Allah dan kemudian kita merenungkannya, maka ini akan melahirkan hati yang bergetar dan bahkan bisa melelehkan air mata. Dan ini sifat yang terpuji, yang dipujikan oleh Allah kepada orang-orang yang demikian. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa qawluhum ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Adapun ucapan para sahabat yang mengatakan wahai Rasulullah, seolah ini adalah mau'izah, pitutur perpisahan. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Ini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yadullu ala annahu kana sallallahu alaihi wasallam qad ablagha fi tilkal mau'izah ma lam yablugh fi ghairihi. Ini menunjukkan mau'izah ini disampaikan oleh Rasul saat haji wada, haji perpisahan. Ini apa namanya, kandungan balaghahnya, kandungan balighahnya lebih besar ketimbang mau'izah sebelumnya, sehingga menimbulkan firasat terhadap para sahabat, jangan-jangan ini adalah ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, fa'ausina, berilah kami wasiat. Falidzalika fahimu annaha mau'izatu muwadda'in, sehingga mereka memahami ini adalah mau'izah perpisahan. Fa innal muwaddi'a yastaqsi ma la yastaqsi ghairuhu fil qawli wal fi'il. Karena biasanya orang yang perpisahan, orang yang permisian itu biasanya akan melebih-lebihkan kebaikannya di dalam ucapan dan dalam perbuatan. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya apa namanya, menerapkan pola seolah kita ini adalah orang senantiasa muwaddi', orang yang senantiasa merasa ini adalah perpisahan. Oleh karena maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yusalliya salata muwaddi'in. Dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan agar kita itu setiap kali salat seolah kita adalah salatnya orang yang muwaddi', orang yang permisi. Kenapa? Li'annahu man istash'ara annahu muwaddi'in bi salatihi, karena orang ketika sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian dalam hatinya dia merasa ini adalah sholat perpisahan, perpisahan dengan dunia, ini adalah sholat terakhir, maka dia atqanaha ala akmali wujuhiha, dia akan memperbaiki sholatnya, dia akan menyempurnakan sholatnya sesuai dengan syarat rukun sunnahnya, sunnah baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayatnya maupun seluruhnya yang lain yang melengkapi kemuliaan sholat yang dia lakukan. Ini ketika orang itu dalam sholatnya merasa ini adalah sholat perpisahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah 'allimni wa aujiz. Ada orang datang kepada Rasul, kemudian dia berkata, wahai Rasul, 'allimni, ajari aku, wa aujiz, yang ringkas tapi ajarannya. Maka kemudian Nabi bersabda, idza qumta fi salatika
apabila engkau sedang dalam salatmu, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah seperti salatnya orang yang sedang perpisahan dengan dunia ini, bahwa ini jangan-jangan adalah salat terakhir. Wala tatakallam bikalamin ta'tadzir minhu. Yang kedua kata Nabi, janganlah engkau berkata dengan perkataan yang engkau akan meminta maaf atas perkataanmu. Timbang dulu perkataan kita ini, apakah endingnya gara-gara perkataan ini kita akan meminta maaf karena dihujat ataukah tidak? Maka kata Nabi, wala tatakallam bikalamin ta'tadzir minhu. Janganlah engkau berkata dengan perkataan yang engkau akan meminta maaf daripadanya. Perkataan yang kita akan beriktidzar, minta uzur, ada dua: kepada Allah dengan bertaubat dan meminta ampun, atau kepada orang lain. Karena kita berkata dengan perkataan menyangkut hak Allah, menyangkut hak orang lain, yang kemudian ternyata itu adalah kezaliman, maka perkataan kita yang zalim kepada Allah itu adalah perkataan yang akan melahirkan i'tidar kita kepada Allah, melahirkan kalimat yang kita berkata kepada orang lain yang merupakan kezaliman kepada orang lain, maka kita akan minta maaf kepadanya. Kata Nabi, jangan katakan kalimat-kalimat yang akan melahirkan i'tidar engkau baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Ikhwatal iman, kalau kita beriktidzar kepada Allah itu melalui taubat dan minta ampun. Kalau kepada orang lain minta maaf. Tapi walaupun bertaubat itu adalah kemuliaan, meminta ampun kepada Allah itu kemuliaan. Saking mulianya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, hari-hari yang mulia itu banyak. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, itu mulia. 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia. Kemudian hari-hari di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab adalah hari-hari yang mulia. Tetapi semua kemuliaan itu tidak lebih mulia ketimbang hari apapun ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari di mana kita bertaubat kepada Allah kemudian diterima taubatnya oleh Allah, itu adalah mutlak hari yang lebih mulia dibandingkan hari-hari yang mulia yang manapun. Tetapi kata para ulama, meninggalkan ucapan dan perbuatan yang akan menghantarkan kita kepada pertaubatan, meninggalkan perbuatan yang salah, itu lebih mulia. Tarkudz dzunubi khairun minat taubati wal istighfar. Meninggalkan ucapan yang akan menyebabkan kita bertaubat gara-gara maksiat, gara-gara ucapan kotor, gara-gara ucapan salah tentang hak Allah, kita akan bertaubat nanti jika kita diberi taufik oleh Allah. Meninggalkan ucapan itu lebih baik daripada kita nanti harus bertaubat gara-gara ucapan itu. Meminta maaf kepada orang lain itu adalah kemuliaan, tetapi meninggalkan ucapan yang gara-gara ucapan itu kita nanti akan minta maaf, lebih baik kita tidak mengucapkan kalimat itu daripada kita meminta maaf, walaupun meminta maaf itu adalah kemuliaan. Maka kaidahnya mengatakan tarkudz dzunubi khairun minat taubati wal istighfar. Meninggalkan kesalahan itu lebih mulia daripada kita harus bertaubat. Gara-gara ucapan ini kelak kita harus bertaubat, dituntut oleh syariat kita harus bertaubat. Maka meninggalkan ucapan ini itu lebih baik daripada kita mengucapkannya kemudian kita baru bertaubat. Walaupun bertaubat itu adalah sebuah kemuliaan yang tiada tara, tetapi ada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, yaitu tinggalkan itu perbuatan yang gara-gara perbuatan itu engkau dituntut untuk bertaubat secara syar'i. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di sini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi menyebutkan 3 hal. Yang pertama, ketika datang seorang lelaki ini, wahai Rasul, alimni wa aujiz, wahai Rasul, ajari aku dengan pelajaran yang singkat. Yang pertama, sholatlah seperti sholatnya orang yang perpisahan. Yang kedua, jangan berkata dengan perkataan yang engkau akan menyebabkan engkau akan meminta maaf kepada Allah dengan bertaubat atau istighfar, meminta maaf kepada orang lain. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa ajmi'il ya's amma fi aidin nas, dan kumpulkan kekuatanmu untuk tidak tomak kepada milik orang lain. Ini penting saudaraku ikhwatal iman. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas, berputus asalah engkau dari berharap milik orang lain. Ini penting untuk membangun apa? Muruah kita, membangun harga diri kita. Sebab kalau kita menjadi orang yang toma, ngarep, ya, dikasih sama orang lain, maka hancurlah kemuliaan kita, hancurlah muruah kita. Maka kata Nabi, izhad fima fi aidin nas, zuhudlah terhadap milik orang lain, maka yuhibbukan nas, orang akan memuliakanmu, orang akan mencintaimu. Artinya mafhumul mukhalafahnya, kalau kita menjadi orang yang toma terhadap milik orang lain, ngarep pengennya dikasih, baik dengan, jangankan dengan kalimat yang sarih, kalimat yang sarihah, terang-terangan minta, dengan isyarat-isyarat pun hindari, maka kemuliaan harga diri kita akan naik, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang merasa cukup hanya dengan apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yang ada hubungannya dengan kita adalah yakni al-muwaddi', salatnya orang yang merasa salat ini adalah salat perpisahan. Karena memang biasanya orang yang merasa ini adalah perpisahan, maka dia akan memperbaiki segala yang perlu diperbaiki. Wa qauluhum fa'ausina, dan ucapan para sahabat yang mengatakan fa'ausina wahai Rasul, wasiati kami, berikan wasiat kepada kami. Ya'nuna, yakni yang mereka inginkan wasiyatan jami'atan kafiyatan, wasiat yang jami'ah, yang memiliki kalimat yang mencakup, kafiyah yang cukup. Fa innahum lamma fahimu annahu muwaddi'un, karena mereka ketika memahami bahwa ini adalah perpisahan, istausuhu, maka mereka minta wasiat kepada Nabi, wasiatan dengan sebuah wasiat yanfa'uhumut tamassuk biha ba'dahu, yang dengan wasiat itu dia pegangi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu fiha kifayatun liman tamassaka biha, maka di dalamnya ada kecukupan dengan wasiat ini. Mereka berharap ada kecukupan bagi siapa yang berpegang teguh dengan wasiat ini. Wa sa'ada lahu fid dunya wal akhirah, dan akan ada jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang memegangi wasiat ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berwasiat dengan mengatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat ta'ah, dan kalian agar menegakkan, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Dan kemudian nanti kata Nabi akan ada setelahku perselisihan, tentunya ini perselisihan antar sesama muslim. Dan kita rasakan hari ini adalah hari-hari di mana terjadi apa yang Rasul prediksikan pada saat itu. Kata Nabi, wa may ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran,
barang siapa yang hidup sesudah aku, maka dia akan menyaksikan terjadi perselisihan yang banyak. Dan solusinya kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Dan ikhwatal iman, pertanyaannya kemudian, apa itu as-sunnah? Dan apakah sunnatul khulafa'ur rasyidin itu bobot nilai tasyri'nya sejajar dengan sunnahnya Rasulullah? Kita akan ulas sabda Nabi, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian dengan berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pertanyaannya, apa itu as-sunnah? Dan kemudian, apakah sunnatul khulafa'ur rasyidin ini nilai pensyariatannya sejajar dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengulasnya agar kita semakin faham betapa pentingnya berpegang teguh dengan sunnah, baik sunnahnya Rasulullah maupun sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah pertemukan kita kembali pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.